Halo, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya sudah ada 100% Gondorukem. 100% cinta Indonesia. Nah, di depan saya di atasnya Gondorukem ada sebuah AT ya, bukan AT ya, rig ya, Kenwood. Sudah pernah saya ulas di sini. Tipenya adalah TK768G. Nah, sambil mengingatkan, di sebelah kiri atas itu tombol on off, di sebelah kanannya itu ada volume, dan yang paling kanan itu ada channelnya up down. Nah, ini di program menggunakan komputer nanti, dan komputer yang saya gunakan adalah Acer ya, Acer 4732Z 32 bits menggunakan Windows 7. Sudah pernah rusak harddisknya sampai hilang semua datanya, kemudian laptopnya hampir rusak tapi alhamdulillah masih bisa dipakai, malah ganti SSD sekarang. Ya, ini memprogramnya untuk radio Kenwood ini, karena channelan kita pakai kabel data yang seperti ini, yang USB saja. Kemudian ke radionya RJ45. Ya, ini kabel memang kesannya salah-salah karena ini hanya saya pakai sendiri. Kalau untuk konsumsi publik tentunya ya tidak seperti ini, harus lebih bagus lagi. Nah, ini saya colokkan ya untuk RJ45-nya ke radio. Kemudian untuk USB-nya saya hampir lupa untuk mengucapkan USB-nya. Yang USB-nya ke komputer. Nah, kebetulan di bagian kiri komputer atau laptop saya ini port USB-nya. Nah, itu sudah saya colokkan di situ. Dan tentunya jangan lupa ya untuk radionya itu dihidupkan ya, karena kalau tidak dihidupkan ya tetap nanti tidak bisa respon antara radio dengan komputernya. Nah, ini sudah saya hidupkan, angkanya di channel 1 ya. Di channel 1 nanti itu ada LED di sebelah kanan tombol on off, nanti bisa diperhatikan ketika kita mulai memprogram. Nah, karena semua sudah dicolokkan, kita langsung menuju ke layar laptop. Sudah saya siapkan di bagian tengah itu software untuk TK768G, 762G dan sebagainya ya, ada banyak ya. Ini sudah saya klik, sudah muncul. Untuk Kenwood itu bagusnya dia tidak perlu disetting komportnya, maksudnya sebentar ya, ini kita ke menu-menu dulu, ada seperti ini, ada tool, setup, kemudian help dan yang lain-lain. Nah, ini kembali ke communication port. Ini ketika kita klik di sini, kita mau mengatur, ini dia sudah tahu dan di tag di komport berapa. Itu bagusnya Kenwood seperti ini. Tinggal kita oke, kemudian kita klik program ini, kemudian kita klik read data from radio. Nah, atau di bagian bawah kotak ini juga bisa. Nah, ini saya dari sini saja ya, read data from radio, sambil saya tunjukkan apa yang terjadi di radionya ketika saya klik read ini nanti. Nah, ini seperti ini yang terjadi di radio. Itu ada tombol layarnya P, kemudian lampu LED-nya kedip-kedip warna merah ya. Nah, hurufnya P, ketika selesai dia akan kembali lagi ke angka 1, LED-nya mati. Nah, ini sudah. Ini radio rig ini ada 8 channel ya. Jadi ini hanya ada 8. Ini sebentar ya, kita kembali ke sini modelnya. TK7. Nah, ini sudah ada ya. Frekuensinya VHF. Option boardnya tidak ada. Nah, ini sangat jelas sekali. Sambil kita lihat di radio information, di sini juga bisa kelihatan ini sebenarnya firmware-nya apa, model name-nya apa, bisa kelihatan semua. Nah, ini di channel information sudah ada. Ini optional feature-nya ada 2 view ya. Ini power on tone, ini bunyi-bunyi untuk warning tone ya, ini ada semua. Minimum volume juga bisa diatur. Kalau saya senangnya minimum volume ya 0, tapi kalau Anda yang ingin selalu mendengarkan, mungkin bisa di minimum volumenya bisa di angka 2 atau 3 dan sebagainya. TOT juga bisa di setting ya, tergantung Anda. Ini kalau seperti ini tuh kadang bersifat personal, karena ada yang senang, ada yang tidak. Data password ini juga bisa, juga ada. Kemudian ini untuk PTT ID juga ada ya, tinggal kita
tinggal Anda inginnya seperti apa. Nah, ini saya tidak bisa menguji untuk transmitnya ya nanti, karena ini radio ini finalnya tidak ada. Nah, ini key assignmentnya, tombol-tombol itu fungsinya apa, ada di sini. Tetap seperti Kenwood yang lain itu tidak ada pilihan untuk on off, bukan on off, pilihan high low, power high dan low itu tidak ada. Adanya seperti ini, saya tunjukkan ini, isinya seperti itu, tinggal pilihannya ya hanya itu. Nah, jadi tidak ada yang lain. Ini untuk DTMF-nya juga sebenarnya lengkap ya, cuma saya tidak bisa mengecek untuk fungsi DTMF untuk transmitnya, karena ini radio saya ini finalnya kondisinya off, jadi tidak bisa transmit, ini sama sekali tidak bisa transmit. Jadi tapi receive-nya normal, lancar gitu. Nah, kita akan mencoba untuk mengisi satu channel karena tinggal satu ya, channel 8. Kita isi dulu RX-nya, kemudian transmitnya. Kalau ada tone-nya juga bisa. Kemudian ini powernya, ada juga weight narrow dan optional signal. Nah, DTMF maksudnya. Nah, ini kita akan coba untuk mengisi di 14300. Ini channel di wilayah saya ya. Kadang orang menyebutnya kan lokalan saya gitu. 143000 atau biasa dulu disebut dengan 14300. Untuk transmitnya ini kita samakan saja ya. Ya, tapi ini nggak bisa nyoba ini nanti 14300. Kemudian ini kalau pengen milih tone-nya, ini juga lengkap ya. Saya perlihatkan, siapa tahu bermanfaat. Ini juga tone untuk tone transmit. Kalau yang awal tadi tone receive. Nah, ini powernya hanya ada dua ya, low dan high saja. Nah, itu. Nah, ini optionalnya itu DTMF atau two tone. Nah, tapi ini tidak saya beri karena saya nggak bisa mencoba. Nah, ini kalau sudah, ini tinggal kita klik right saja ya, segampang ini. Kenapa cuma sependek ini? Ya memang isinya hanya ini. Sana mau setting yang lain saya nggak bisa nyoba karena finalnya bermasalah. Nah, ini mengisi untuk frekuensi receive dan transmitnya seperti ini. Nah, ini kita klik right sambil saya perlihatkan di radio. LED di samping on off itu warnanya hijau dan layarnya ada tulisan P. Cepat sekali, kembali lagi layarnya seperti itu yang terjadi di radio. Kita klik OK ya kalau sudah ya. Ini kita klik OK karena sudah, data sudah masuk dari komputer menuju radio. Sekarang kita waktunya kembali lagi ke radionya. Nah, ini radionya saya lepas untuk kabel datanya ya. Kabel datanya saya lepas, dan tadi kan di channel 8 yang saya isi di 14300 saya siapkan Motorola CP1660. Ini di 300 direct. Akan saya coba apakah radio ini sudah bisa menerima. Kita coba ya. Oh ya, ini akan saya pindah dulu channelnya menjadi ke channel 8 ya, karena tadi kita mengisi di channel 8. Mari kita coba. Cek 1 2 3. Ini dicoba ya. Dicoba dari HT Motorola di frekuensi yang kita tambahkan terakhir tadi sudah masuk ya. Ini saya tidak bisa menguji untuk transmitnya karena radio ini finalnya bermasalah, jadi tidak bisa keluar wattnya. Jadi ini saya coba untuk receive-nya. Suaranya oke, bagus sekali, tidak ada kendala, programannya juga lancar. Kalau Anda mengalami kesusahan untuk pemrograman, pastikan cek untuk mungkin jalurnya, bisa jadi itu spare partsnya atau juga kadang kabel fleksibelnya. Pastikan jalurnya itu tidak bermasalah ya. Ini ya, sudah saya coba pemrograman, receive-nya juga normal, menerima dari radio lain juga normal. Demikian cara pemrograman radio Kenwood TK768G, juga berlaku untuk TK760, 762 dan tipe-tipe yang ini ya, yang seri G di belakangnya ada G-nya itu mirip-mirip saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan tentunya sampai jumpa.